Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakila Jingga Junior. Saya merupakan mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Yuliana FH SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kasus pembangunan ekonomi di Indonesia yang sangat relevan di Indonesia tepatnya, yaitu tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Saya memilih topik ini karena pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dalam ekonomi makro, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, investasi, dan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional. Nah guys, kalau kita lihat kondisi Indonesia saat ini, pembangunan ekonomi kita masih belum merata. Aktivitas ekonomi masih sangat terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, Pulau Jawa menyumbang sekitar 56,93% terhadap produk domestik bruto nasional. Sementara itu, di wilayah Kalimantan hanya berkontribusi sekitar 8% terhadap perekonomian nasional. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Artinya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang meningkat, tetapi belum tersebar secara merata. Karena kondisi inilah pemerintah menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tujuan utama pembangunan IKN kan adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini terlalu padat, serta mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Secara teori ekonomi makro, langkah ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan jangka panjang melalui investasi infrastruktur. Pemerintah berharap pembangunan IKN dapat menciptakan efek ganda atau multiplier effect, seperti meningkatnya lapangan kerja, berkembangnya sektor konstruksi, meningkatnya investasi swasta, dan tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitar wilayah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan IKN tidak berjalan tanpa tantangan. Salah satu masalah utama adalah soal pembiayaan. Pembangunan IKN membutuhkan anggaran yang sangat besar, yaitu mencapai ratusan triliun rupiah. Meskipun pemerintah menargetkan sebagian besar pendanaan berasal dari investasi swasta, realitanya investasi yang masuk belum sepenuhnya sesuai harapan. Menurut data terbaru, investasi yang sudah masuk memang cukup besar, tetapi masih belum cukup untuk menopang seluruh kebutuhan pembangunan. Selain itu, beberapa media internasional juga menyoroti bahwa perkembangan IKN masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterlambatan pembangunan, jumlah penghuni yang masih sedikit, dan belum optimalnya minat investor. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau dianalisis dari perspektif ekonomi makro, ada beberapa penyebab. Yang pertama, kondisi ekonomi global yang belum stabil membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal. Ketika terjadi ketidakpastian global, investor biasanya memilih proyek yang resikonya tuh lebih rendah. Nah, yang kedua, pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan kepastian politik, regulasi, dan keberlanjutan kebijakan. Dari hal tersebut, jika investor melihat adanya resiko perubahan kebijakan di masa depan, mereka cenderung menunda investasi. Lalu yang ketiga, infrastruktur dasar di wilayah baru masih dalam tahap perkembangan, sehingga belum sepenuhnya menarik secara bisnis. Nah, dari sisi dampak ekonomi makro, pembangunan IKN memiliki dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dilihat dari dampak positifnya, proyek ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan belanja pemerintah, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. Jika berhasil, IKN dapat menjadi pusat ekonomi baru yang mengurangi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa.
Dilihat dari dampak negatifnya juga harus diperhatikan. Jika pengelolaan anggaran tidak efektif, proyek ini bisa meningkatkan tekanan terhadap APBN dan memperbesar resiko defisit fiskal. Selain itu, jika investasi swasta tidak sesuai target, beban pembiayaan akan lebih banyak ditanggung pemerintah. Kita sebagai mahasiswa tentu tidak hanya melihat masalahnya saja, tetapi juga harus memberikan solusi. Adapun beberapa solusi menurut saya, yang pertama adalah pemerintah harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan IKN. Dengan pengelolaan yang terbuka, kepercayaan investor akan meningkat. Lalu yang kedua, yaitu pemerintah perlu memperbanyak kerjasama dengan sektor swasta melalui skema yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga, pembangunan IKN harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal. Nah, adapun yang terakhir yaitu pemerintah tidak boleh hanya fokus pada IKN, tetapi juga harus tetap mempercepat pembangunan daerah-daerah lain di Indonesia. Dilihat dari beberapa peran tersebut, kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Nah, sebagai penutup, pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan contoh nyata kebijakan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi makro. Tujuannya itu sangat baik, yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada pengelolaan anggaran, dukungan investasi, dan konsistensi kebijakan pemerintah. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada pengelolaan anggaran, dukungan investasi, dan konsistensi kebijakan pemerintah. Nah guys, dari kasus ini kita belajar bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas atau tidak. Nah, itulah tadi pembahasan salah satu kasus pembangunan ekonomi di Indonesia tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Bye-bye.